Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Kulik Sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih untuk kalian semua. Yang kali ini berjudul Pesugihan Bulu Cimrung. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila yang merupakan salah satu tim dari channel Kulik Misteri. Nah, cerita pada kali ini tuh merupakan salah satu pengalaman dari narasumber ya teman-teman yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita salah satu kisah nyata dari seorang penjual siomay keliling yang merubah nasibnya dengan cara jalan pintas. Sebut saja namanya Pak Kartono yang kerap disapa Pak Kar. Kemudian terdengarlah bunyi kentongan yang dipukul ketika lelaki berperut buncit itu menjajakan dagangannya. Pelan namun pasti, terdengar nyaring di telinganya meski suasana sudah sedikit gelap. Namun gurat wajah lelaki itu masih menyiratkan semangat untuk berdagang. Tinggal beberapa porsi lagi habis, gumamnya sembari mendorong gerobaknya berbelok ke arah gapura perkampungan. Namun sebelum gerobak itu masuk lebih dalam lagi, sebentar ia menghentikan dan memalingkan wajahnya ke belakang, sembari berteriak lantang seirama dengan gerak tangannya di permukaan kentongan kayu yang digantung. "Siomay, siomay!" teriaknya penuh semangat. "Pak Kar, beli somainya pak." Sontak penjual itu memfokuskan pandangannya ke depan. Rupanya ada perempuan berdaster hijau dengan motif bunga itu adalah pelanggan setianya. Pak Kar lantas menghampiri perempuan yang biasa disapa Mbak Ning itu. "Siomaynya 3 porsi ya pak?" Seperti biasanya, pinta Mbak Ning seperti itu. Sudah 10 tahun lamanya Pak Kartono berdagang siomay keliling. Ia dan juga sang istri memberanikan diri mengadu nasib di kota, mencari nafkah jauh-jauh dari desa hanya berbekal ilmu membuat siomay yang ia pelajari di kampung halamannya. Meski telah bekerja tidak kenal lelah, ya hidup mereka masih saja tidak berubah. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil, namun kontrakan itu menjadi saksi bisu perjuangan keduanya dalam melawan ganasnya roda kehidupan, dan di sanalah mereka bernaung dan merebahkan segala lelah yang melanda seusai lelah bekerja keras harian. Setiap pukul 3 dini hari, Pak Kartono beserta istrinya selalu rutin ke pasar untuk membeli bahan-bahan dasar siomay yang akan mereka olah sebelum akhirnya Pak Kar jajakan. Tepat pukul 6 pagi, Pak Kar sudah bisa untuk menjajakan dagangannya berkeliling kampung. "Ini mbak siomaynya," ucap Pak Kartono. "Terima kasih ya pak," sahut Mbak Ning seraya menyodorkan uang 10 ribuan kepada Pak Kartono. "Alhamdulillah," desisnya dengan pelan. Pak Kartono pun kembali menata beberapa piring dan berniat segera beranjak. Namun seorang pria bertubuh buncit segera menghentikan langkahnya. "Pak, siomay 1 ya pak, makan sini saja," lontarnya. "Baik mas, ditunggu dulu ya." Pak Kar lantas menurunkan sebuah bangku plastik dari atas gerobaknya dan mempersilahkan pria itu duduk. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan sepiring siomay dengan bumbu kacang yang sangat menggoda, sebab ini memang telah menjadi keahliannya. "Silakan mas." "Terima kasih pak." Pak Kar yang nampak melihat sekeliling sekalinya, matanya itu mengamati pelanggan yang sedang menikmati siomay yang ia buat. Tidak berselang lama, lelaki bertubuh buncit itu berceletuk. "Enak pak." Pak Kar tersenyum kecil, ada sedikit kebanggaan dalam hatinya. "Terima kasih mas," sahutnya dengan pelan. Selama hampir 15 menit Pak Kar menunggu pelanggan itu selesai menyantap siomay buatannya. Seusai menerima uang, Pak Kar segera membereskan piring dan juga mengembalikan kursi pada tempat semula. Ia lantas kembali mendorong gerobaknya berkeliling menyusuri jalan. "Besok lewat lagi ya Pak," teriak pria berbadan buncit yang merupakan rekan
baik Mbak Ning itu. Pak Kar lantas mengacungkan jempolnya ke atas. Meski memiliki beberapa pelanggan tetap, hasil jualan Pak Kar masih begitu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama hampir 10 tahun hidup di kota, senyatanya ia masih saja melarat. Ditambah lagi ia dan istrinya belum juga memiliki momongan, seolah menambah beban dalam hidupnya. Namun mereka tidak lantas menyerah, keduanya berusaha keras agar momongan itu hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, sekeras apapun upaya manusia, tetaplah Tuhan yang menentukan. Beberapa saat berjalan, Pak Kar memfokuskan pandangan beberapa meter ke depan, di mana sebuah pos kamling nampak begitu ramai. Pak Kar pun mempercepat laju langkahnya, berharap salah satu dari kumpulan pria parubaya itu bersedia membeli dagangannya. "Siomay Pak," ucapnya sembari menyunggingkan senyum ringan. Namun tidak ada satupun yang bersedia membeli dagangannya, hingga Pak Kar memutuskan untuk kembali mendorong gerobaknya. Selama hampir 30 menit Pak Kar berkeliling, ia membelokkan gerobaknya memasuki sebuah jalan yang gelap dan mengarah ke jalan raya. Astagfirullah, Pak Kar terkejut bukan kepalang saat sebuah truk melaju begitu cepat, sebelum akhirnya terdengar suara benturan keras yang memegahkan telinganya. Pak Kar bergegas berlari ke depan. Demi dapat melihat peristiwa nahas itu lebih dekat, Pak Kar pun kembali terkejut saat bola matanya melihat secara langsung truk berwarna merah itu nampak ringsek di bagian depan karena menabrak beton pembatas. Seusai mengamati mobil itu secara seksama, rasanya Pak Kar merasa begitu familiar. Ia lantas memberanikan diri melihat ke dalam, melalui kaca samping kemudi, di mana seorang lelaki berbaju hitam nampak tertunduk di atas kemudi. Pak Kar berusaha mengguncangkan bahu lelaki itu secara perlahan. Namun upayanya sia-sia. Pak Kar lantas menarik bahu lelaki itu hingga membuatnya bersandar di bahu kursi. "Pak Yanto," pekiknya terkejut. Beberapa orang yang juga melihat peristiwa naas itu segera berkerumun mengelilingi truk. Bahu-membahu mereka mengeluarkan tubuh Pak Yanto yang sedikit terjepit. Pak Kar pun juga turut andil dalam upaya evakuasi itu, seolah tidak percaya bahwa korban kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri. Setelah berhasil mengeluarkan tubuh Pak Yanto, ia lantas mengedarkan pandangannya ke beberapa penjuru. Seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya, benar saja ia mendapati ada kejanggalan yang nampak nyata di depannya. Namun ia tepis begitu saja, mengingat banyaknya orang yang tengah dilanda kepanikan malam itu. Beberapa orang nampak begitu sibuk menghubungi tenaga medis. Ada pula yang menelepon pihak berwajib demi mengusut penyebab peristiwa nahas malam itu. "Alhamdulillah masih hidup," seru seorang laki-laki seusai memastikan detak jantung Pak Yanto. Tidak berselang lama kemudian sirene mobil ambulan terdengar meraung-raung dari arah selatan. Semua orang tampak lega melihat mobil ambulan setelah datang. Beberapa tenaga kesehatan segera memindahkan tubuh Pak Yanto di atas tandu dan segera melarikannya menuju rumah sakit. Seusai Pak Yanto dievakuasi ke rumah sakit, Pak Kar kembali mengamati truk itu. Sepintas ia merasakan ada hal ganjil dari truk yang nampak ringsek tersebut. Bersamaan dengan itu, Pak Kar juga mencium aroma wangi beberapa jenis bunga dari sudut jalan. Pak Kar memberanikan diri untuk menghampiri sudut jalan itu. Namun niatnya seketika ia urungkan seusai matanya menangkap lampu sirene biru yang nampak menyilaukan matanya. Pak Kar lantas kembali mendorong gerobaknya dan pulang dengan perasaan rasa penasaran yang terus melanda dirinya. Di tengah jalan menuju rumah, seketika terpikir dalam hatinya untuk mendalami sebuah ilmu hitam. Entah dari mana niat kotor itu muncul dalam benaknya, mengingat nasibnya yang tidak kunjung berubah, membuat Pak Kar bertekad untuk mengambil jalan pintas. Pasalnya, di desa tempat tinggalnya dulu, ilmu hitam adalah hal yang lumrah. Bahkan hal klinik sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk desanya. Hati dan pikirannya telah dirasuki, dikuasai oleh niatan untuk mendalami sebuah ilmu hitam. Bahkan tanpa memikirkan sedikit pun akibat dari perbuatannya, kelak nantinya, hidup yang terus diruntung kemiskinan, Pak Kar diam-diam mencari jalan pintas
ia akhirnya memilih untuk mempelajari sebuah ilmu hitam. Ia pun baru ingat beberapa hari yang lalu, tepatnya saat mengobrol dengan seseorang di sebuah warung kopi. Seseorang itu teman karibnya yang sama-sama dari kampung. Sebut saja namanya Herman. Nah, si Herman ini menyarankan agar Pak Kar melakukan pesugihan agar dagangannya ini laris manis. Dan Herman pun menyebutkan salah satu desa yang dimana desa itu tempat istrinya dulu tinggal sebelum menikah dengannya. Pak Kar kemudian berpikir sejenak apakah dia akan mengambil jalan itu atau tidak sama sekali. Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar, sambil menghiraukan rokok yang kini sudah mulai terbakar habis. Dia tidak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya itu. Mas Kar kenapa kok ngelamun?" tanya sang wanita yang tidak lain adalah istri dari Pak Kar itu sendiri. Tidak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya, Pak Kar kemudian tergelak kaget mendengar suara istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakangnya sambil menyentuh bahunya membuyarkan lamunannya. Namun tidak berselang lama kemudian, raut wajah Pak Kar terlihat memancarkan dan bahkan lebih terlihat jelas saat dirinya ingin membicarakan sesuatu dengan istrinya. Entah berapa lama istrinya ini terhanyut oleh penjelasan dari suaminya tentang pesugihan yang akan ia lakukan. Awalnya istrinya ini langsung menolak dengan tegas, namun sesaat kemudian ia mengiyakan setelah Pak Kar memberitahu jika kedepannya mereka akan hidup berkelimangan harta. Saat Pak Kar ini bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang untuk menuntaskan hajatnya, Pak Kar yang hendak kembali ke ruang tamu, namun langkahnya seketika terhenti manakala pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup keras. Netranya menangkap satu sosok tengah berjalan cepat, nyaris berlari ke arah samping ruangan kamar mandi. Ia penasaran, baru saja kakinya menginjak lantai dapur. Pencariannya terhenti ketika Pak Kar mendengar teriakan keras istrinya. Di saat itulah Pak Kar baru menyadari istrinya sudah tergeletak di lantai. Dengan tergesa-gesa ia membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa kali Pak Kar mengoles hidung istrinya dengan minyak kayu putih, sampai akhirnya istrinya tersadar. Pagi hari setelah mengalami hal buruk, Pak Kar masih teringat dengan ucapan Herman tempo hari. Ia berniat siang ini akan bertolak ke kampung halaman istrinya setelah berpamitan dengan istrinya. Wajahnya terlihat semangat dengan kuratan yang semakin hari semakin jelas. Terlihat jelas dari pancaran indera penglihatannya, sebuah semangat yang menggebu-gebu. Lain halnya dengan istrinya Pak Kar, ia masih teringat dengan sosok yang mendatangi malamnya itu. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam. Berat baginya untuk mengatakan kepada sang suami atas apa yang telah dirinya alami semalam. Dengan seizin sang istri, Pak Kar akhirnya memesan tiket kereta untuk tujuan ke kota Gudeg untuk menemui salah satu kerabatnya yang akan menemaninya. Setelah 10 jam perjalanan, pinar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Pak Kartono manakala ia akhirnya tiba di stasiun yang kini terlihat lebih ramai hiruk-pikuk para insan daripada 10 tahun yang lalu. Ia berjalan keluar dari stasiun, sesekali matanya menyapu ke sana kemari, mencari seseorang yang akan menjemputnya. Saat itulah satu teriakan lantang dari lelaki yang bertubuh tinggi menyadarkan Pak Kar yang sedang kebingungan. "Kar!" teriaknya sembari melambaikan tangan, memberikan satu isyarat. Pak Kar seketika menoleh ke arah suara. Kalau ia mengetahui jika lelaki bertubuh tinggi itu sudah berdiri tidak jauh dari posisi ia berdiri. Setelah berbincang dan juga menanyakan kabar, akhirnya mereka segera meninggalkan stasiun itu. 1 jam perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah warung kopi di pinggir jalan menikmati suasana pedesaan yang sudah mulai berkembang. Meski rembulan sudah menunjukkan wajahnya, namun tidak membuat Pak Kar mengundurkan semangatnya. Beberapa saat kemudian, setelah ia menghabiskan beberapa teguk kopi miliknya, seketika teringat dengan istrinya. Di lain tempat sepi dan dingin itulah yang dirasakan Siti, istrinya Pak Kar.
Malam itu ia berniat untuk mengunjungi tetangga dekatnya untuk mencari teman berbincang. Namun saat langkah pertama Siti keluar, ia dibuat tercengang manakala tepat di hadapannya, ia melihat satu sosok yang sangat ia kenal. Siti mencoba untuk memastikan apakah ia sedang berhalusinasi atau memang nyata. "Mas Kartono?" tanya Siti penuh selidik. "Kok balik lagi mas? Nggak jadi ta?" Namun sosok yang mirip dengan suaminya itu hanya diam sembari berjalan masuk melewatinya. Siti mulanya sedikit curiga, namun setelah yakin jika itu Kartono suaminya, Siti akhirnya menutup pintu. Ia segera bergegas melangkah menuju dapur, jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi sebelum ia menuangkan air panas pada gelas, Siti sedikit terjingkat kaget pada kali itu, kala satu siutan angin lembut dan dingin menerpa di balik telinganya. Jantung Siti mulai terasa berdegup kencang dibarengi desiran darah yang mengalir lebih deras. Ketika dengan perlahan, sosok suaminya mendekatinya, padahal ia dan juga suaminya sudah hidup bersama beberapa tahun meski belum dikaruniai keturunan. Tidak pernah ia merasakan hal seperti itu lagi setelah menikah, namun malam itu, entah mengapa ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok suaminya. Siti mencium bau aneh saat dipeluk suaminya, seperti umbi bakar. Sebentar kemudian tubuh Siti terasa kaku ketika dengan pelan tangan suaminya memeluknya. Tidak lama, Siti benar-benar merasakan hal aneh. Tidak biasanya suaminya sangat agresif, namun semua itu hanya mampu Siti ucap dalam hati. Tanpa ia sadari tubuhnya sudah terdorong masuk ke dalam kamar bersama tubuh dingin sosok suaminya. Di esok harinya Siti terbangun tanpa selai benang menutupi tubuhnya. Dengan kondisi yang masih lemas, pandangannya nanar menatap atap. Saat matanya menyapu ruangan, tidak didapati sosok suaminya, membuat dirinya meyakini bahwa sosok yang telah menggaulinya semalam bukanlah Kartono. Entah berapa kali Siti merasakan kenikmatan yang ia rasakan saat itu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan juga ngilu. Kekuatan suaminya malam itu terasa sangat berbeda dengan biasanya. Beberapa pertanyaan sudah Siti siapkan untuk suaminya, namun setelah mencari di setiap ruangan, ia tidak mendapati suaminya berada. Siti terkejut setelah mendapatkan pesan dari handphone miliknya, pesan dari suaminya yang mengabari jika malam itu ia sudah sampai di kota gudeg. Seketika Siti terduduk dalam diam, meratapi kejadian beberapa jam yang lalu menimpanya. Pikirannya kalut memikirkan hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, Siti bergegas menekan tombol pada layar handphonenya. Ia menelepon suaminya untuk menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alih-alih memberi kenyamanan, justru Pak Kartono menganggap jika istrinya ini hanya bermimpi atau berhalusinasi. Siti yang mendengar kalimat itu sedikit emosi, karena apa yang ia alami semalam memang begitu nyata. Namun, beberapa menit kemudian, setelah Siti terdiam, emosinya berangsur meredup kala suaminya ini memberikan kabar baik untuk kehidupan mereka. Dirasa sudah cukup, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan yang tertunda. 30 menit sudah berlalu dengan lelaki gondrong yang menjadi driver motor miliknya, juga menjadi penunjuk jalan tentunya, masih terus memacu dan mengarah ke ujung timur kota Jogja. Sebuah keberanian yang luar biasa, dua orang yang hampir berusia senja yang rela menempuh perjalanan sepi dan terkenal akan angkernya. Rela melewati salah-salah hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tidak berpangkal. Menembus jalanan gelap, hanya cahaya dari pantulan lampu motornya sebagai penerangan jalan, hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah rumah kecil, atau lebih disebut sebuah gubuk, setelah beberapa ratus meter berjalan. Kemudian mereka berhenti tepat di depan pelataran luas dengan pemandangan yang membuat mata tercengang. Setelah keberanian memenuhi benaknya, mereka memberanikan berjalan menuju tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan kayu berukir. Sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk, sunyi dan hening, sebentar terasa menyentuh jiwa Pak Kar. Itulah yang ia rasakan saat tiba di sana. Namun dari semua itu tidak bisa dipungkiri oleh Pak Kar bila ada ketidaknyamanan yang mulai menghinggapi.
Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, Pak Kar menyapu pandangannya. Semenjak ia berdiam diri sebentar, merasakan kesunyian sejenak sembari melihat langit-langit. Sedetik kemudian, terdengar suara teritan pintu. "Monggo, wis tak tunggu kan?" Pak Kar serta saudaranya ini sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka, disusul suara serak seorang laki-laki tua berbaju serba hitam dengan belangkon kain hitam membalut kepala menutupi rambut putihnya. "Enjih Mbah, niki kula Kartono," sahut Pak Kartono memperkenalkan diri. "Oh iya, kini mlebu," ajak lelaki tua dengan wajah datar. Tanpa menyahut dan juga menunggu, Pak Kar segera melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesamanya di dalam, tubuh Pak Kartono seketika merinding. Raut wajahnya begitu ketara ketika melihat isi dalam gubuk yang tidak lebih luas dari kamarnya, di mana di setiap sudut ruangan berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai. Terdapat juga sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kepulan asap putih dengan aroma khas wangi dupa kawi. "Ono perlu opo? Kok bengi-bengi nekat rene?" tanya sosok lelaki tua sembari menyalakan dupa kawi yang sebelumnya sudah hampir habis terbakar. Niki Mbah, kula wonten keperluan badhe nyuwun bantuan kali Simbah kangge ngerampungke masalah," ujar Pak Kar sedikit terbata. "Opo keperluan Kang?" tanya sang lelaki tua itu. Saat itu Pak Kar menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas berat mengawali ceritanya. Ia begitu detail menceritakannya. Sang lelaki tua berpawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama, sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya menatap Pak Kar dengan lekat. "Saiki jaluk ngopo? Tapi sampean sadurunge kudu ilingo, yen keinginan sampean pingin terwujud mesti on imbalane," ucap sosok lelaki tua tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pak Kar. "Iya Mbah, aku siap buat imbalannya apa aja Mbah, asal apa yang menjadi kekarapanku atau keinginanku saya terlaksana," jawab Pak Kar tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Harjo tersenyum tipis. Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan oleh Pak Kar. Kedekatan yang diungkapkan membuat saudaranya Pak Kar sedikit terperanjat. Ia tidak menduga jika saudaranya ini sangat berambisi demi kekayaan yang melimpah. Ia rela menggadaikan nyawanya sendiri setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Harjo, dan Pak Kar pun menyanggupi semua syaratnya. Malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian. Dimulai dengan sebuah ritual yang wajib bagi Pak Kar, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Satu keanehan seketika dirasakan oleh Pak Kar dan saudaranya saat keduanya keluar dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan. Hampir saja ia berbalik arah, ingin memastikan ke tempat Mbah Harjo jika tidak dicegah oleh saudaranya. Bukan tanpa alasan, Pak Kar merasa ketakutan. Pasalnya, ia tahu betul jika di sekitar tempat itu tidak pernah melihat satupun rumah berdiri. Namun kali ini matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan rumah berjejer di sepanjang jalan. Tidak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Pak Kar ketakutan. Buru-buru Pak Kar menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi pantulan cahaya lampu motornya, tanpa memperdulikan tatapan sosok wanita mengerikan dan sosok yang terbungkus kain putih. Hingga tiba di ujung jalan perkampungan, lagi-lagi Pak Kar dikejutkan satu pemandangan yang sangat menakutkan, di mana tepat di depannya ada puluhan pocong dan kuntilanak berbaris dan bergelantungan di bawah sebuah pohon randu alas yang tinggi menjulang. Mungkin mereka lagi kopdar ya teman-teman. Mereka menebarkan aroma bebauan yang membuat perutnya bergejolak. Terus aja Kar, jalan aja Kar. Pak Kartono yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan saudaranya ini. Nah, di siang harinya, Pak Kartono langsung memutuskan untuk segera pulang, kasihan dengan istrinya jika ditinggal lama.
Menaiki bus antar kota cukup memakan waktu yang lama. Sesamanya di kontrakan yang hanya satu petak, ia sontak saja kaget bukan kepalang. Tubuh istrinya sudah tergeletak di lantai tanpa busana. Astagfirullah, Siti, bangun, bangun. Tubuh istrinya yang sudah dingin membuat Pak Kar semakin panik. Saat dicek tentang jantungnya, Siti, bangun, bangun. Teriak Pak Kar di malam hari yang sunyi membuat suaranya mudah didengar oleh para tetangga. Berbondong-bondong para warga melihat keadaan Siti yang sudah tidak bernyawa lagi. Di esok harinya, jenazah Siti langsung dikebumikan. Pak Kar sendiri tidak tahu apa penyebab istrinya ini meninggal dunia. Namun singkat ceritanya, 1 minggu semenjak istrinya ini meninggal, pendapatan dari hasil berjualan somai ini meningkat drastis. Sampai 1 bulan lamanya ia bisa membeli motor. Para tetangganya pun tidak ada yang curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Kar. Pak Kar sendiri tidak lupa selalu melakukan ritual di setiap malam Jumat. Dengan berjualan somai, budi-budi uang pun mudah ia dapatkan tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Dari mulai hidup di kontrakan kecil, sekarang Pak Kar sudah bisa membeli rumah yang begitu sangat besar. Tidak masalah hidup sebatang kara, yang ada di dalam pikirannya hanya yang penting aku kaya raya. Hidup berkecukupan tanpa susah payah bekerja. Ia pun sudah tidak lagi berjualan siomay. Tapi Pak Kar memiliki usaha di bidang industri. Dan tidak lupa, setiap bulannya pasti ada orang yang dijadikan tumbal olehnya. Saking banyaknya orang yang sudah ditumbalkan, para warga pun mulai mencurigai Pak Kartono. Isu tentang pesugihan pun sudah beredar di halayak umum. Apalagi tubuhnya Pak Kartono ini seperti orang tersiram air panas. Banyak bintik-bintik putih di tubuhnya. Seorang ustadz yang sering melihat Pak Kar kesana kemari entah pergi kemanapun mulai curiga. Dengan batinnya, ustadz itu mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Kar selama ini. Dan akibat dari apa yang sudah dilakukan Pak Kartono, istrinya meninggal, tubuhnya berbintik-bintik putih serta tubuhnya kian kurus. Isu ritual pesugihan yang dilakukan ini membuat Pak Kar khawatir akan diketahui oleh tetangganya. Nah, satu waktu di mana malam itu malam Jumat, seharusnya Pak Kar melakukan ritualnya. Namun, malam itu Pak Kar kedatangan tamu sampai larut malam tidak beranjak pergi. Sedangkan ritual itu harus dilakukan dari jam 9 malam sampai waktu subuh. Pak Kartono sendiri sangat was-was dengan akibat yang akan diterimanya, karena sesuai perjanjian. Ternyata ritual itu tidak boleh ditinggalkan satu kali pun. Tidak butuh waktu yang lama, hanya berselang 3 hari saja Pak Kartono didatangi oleh sosok kakek tua dengan tubuh yang sangat besar serta menyeramkan. Kamu sudah lalai dengan ritualmu. Sebagai gantinya kamu yang harus menyerahkan nyawamu sendiri. Tangan besar dengan kuku yang panjang langsung mencengkeram lehernya dengan kuat. Nafas yang tersengal-sengal sampai akhirnya Pak Kartono tidak bernafas lagi. Iblis yang tidak punya toleransi. Rumah mewah milik Pak Kartono terbakar habis, tidak tersisa dengan Pak Kartono yang ada di dalamnya. Para warga yang melihat rumahnya yang tadinya berdiri kokoh sekarang sudah rata dengan tanah. Mereka hanya mengembuskan nafas dalam-dalam. Ya, para warga pun sudah tahu kalau Pak Kartono ini pelaku pesugihan karena melihat bekas sesaji yang masih utuh tidak terbakar sama sekali. Sang ustadz yang mengetahui Pak Kar melakukan pesugihan pun hanya bisa terdiam. Ia lantas berdoa, semoga Pak Kar diterima di sisi Allah SWT. Penting untuk diingat, ritual pesugihan dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh agama ya teman-teman. Janganlah tergoda untuk melakukan ritual pesugihan bulus cimbrung. Karena bersekutu dengan jin, pemberi kekayaan adalah bentuk syirik kepada Tuhan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua nih yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe juga channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya, seperti biasanya, baik buruknya yang terdapat dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa memetik hikmah dan juga pembelajaran yang positif saja ya teman-teman. Yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata nih ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video pada kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.